Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Andika Rafif, NIM 19191L301133. Saya dari kelas praktikum pemetaan kelas C. Ya, jadi kali ini saya akan menjelaskan tentang cara untuk meningkatkan kompetensi dalam bidang pemetaan di era new normal saat ini. Jadi dalam kondisi pandemi atau COVID-19 dan era new normal, seperti yang sudah kita ketahui, pada saat ini wabah COVID-19 pertama kali dideteksi di kota Wuhan, Provinsi Hubei, Tiongkok pada tanggal 1 Desember 2019. Tetapi Organisasi Kesehatan Dunia atau bisa disebut dengan WHO telah menetapkan COVID-19 atau pandemi ini pada tanggal 11 Maret 2020. Pandemi atau COVID-19 telah mengubah tatanan dunia dalam waktu singkat. Dalam waktu yang tidak lama, pandemi telah menyebar secara cepat dalam skala luas dan menimbulkan banyak korban jiwa. Guna mencegah penularan wabah virus corona yang sangat cepat meluasnya, masyarakat di seluruh dunia dihimbau untuk tetap tinggal di rumah, bahkan ada yang sampai dipaksa untuk tetap tinggal di rumah agar mencegah penyebaran atau penularan COVID-19 ini. Bekerja, bahkan beribadah pun dan sekolah pun juga dianjurkan untuk tetap dilakukan di rumah saja. Hampir semua negara mengimbau warganya untuk tidak beraktivitas di luar rumah jika tidak ada kepentingan yang mendesak, terkecuali memang bagi mereka yang harus keluar dan kegiatannya tidak bisa dilakukan di rumah. Jadi meskipun dilakukannya di luar, tetapi harus melakukan atau menaati protokol yang ada. Menurut Wiku, prinsip utama dari new normal di era pandemi saat ini, kita sebagai warga atau sebagai manusia harus dapat menyesuaikan dengan pola hidup kita sendiri. Dan perubahan perilaku akan menjadi kunci optimisme dalam menghadapi COVID-19 dengan menerapkan protokol kesehatan sesuai anjuran pemerintah yang dikenal sebagai new normal. Hal ini juga diatur dalam Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang pembatasan sosial berskala besar dalam rangka percepatan penanganan virus corona. Tetapi seperti yang telah kita ketahui, PSBB atau pembatasan sosial berskala besar tidak lagi menjadi solusi utama, karena setelah PSBB pun COVID-19 ini peningkatannya lebih pesat daripada sebelumnya, karena banyak warga yang tidak menggunakan protokol yang ada ketika setelah PSBB ini. Jadi untuk saat ini PBB bukanlah solusi utama lagi, melainkan sekarang memasuki era yang dimana disebut dengan herd immunity, yang
dimana kita harus dapat meningkatkan daya tahan tubuh kita dan juga meningkatkan protokol sesuai yang telah ditetapkan. Intinya bagaimana kita harus menjaga daya tahan tubuh kita atau imun kita supaya kebal terhadap virus ini, karena jika imun kita lemah maka virus ini tuh gampang menular atau gampang memasuki tubuh kita, seperti itu. Jadi kita harus meningkatkan daya tahan tubuh, bisa dari olahraga atau aktivitas-aktivitas yang lain. Intinya itu produktif lah, tidak bermalas-malasan, seperti itu. Lalu sistem pembelajaran di era new normal. Sejak wabah COVID-19 melanda di Indonesia, pemerintah terus berupaya menerapkan berbagai kebijakan di berbagai sektor kehidupan sosial maupun kemasyarakatan. Tidak terkecuali pada sektor pendidikan. Status kedaruratan merubah pola kegiatan yang berhubungan dengan segala aspek yang berkaitan dengan dunia pendidikan. Pendidikan di era new normal pada zaman teknologi sudah berkembang. Tak seperti tatap muka, secara langsung berubah menjadi tidak langsung dengan memanfaatkan layanan aplikasi yang mempertemukan guru, murid, dosen dengan mahasiswa di seluruh penjuru dunia menggunakan virtual atau biasa kita sebut atau menggunakan aplikasinya sendiri itu Zoom atau Google Meet. Next. Pendidikan generasi 4.0. Dalam era pendidikan yang dipengaruhi oleh revolusi industri atau biasa disebut 4.0, merupakan pendidikan yang mencirikan pemanfaatan teknologi digital dalam proses pembelajaran atau dikenal dengan sistem siber atau cyber system. Pada pandemi membuat kita benar-benar harus memanfaatkan semua teknologi guna untuk meningkatkan kemampuan belajar di tengah kondisi yang mengharuskan kita belajar secara daring. Walaupun terkadang kita susah untuk mencari sinyal, karena sinyal di tiap beberapa daerah tidak tentu sinyal itu baik ataupun tidak. Lalu masalah kuota ataupun data internet yang kita butuhkan itu tidak selamanya atau tidak seterusnya ketika kita daring itu selalu ada, meskipun ada bantuan dari pihak yang berwajib, namun bantuan tersebut tidak sepenuhnya menutupi kebutuhan yang seharusnya kita alami, seperti itu. Lanjut. Salah. Potensi yang diharapkan mampu dimiliki generasi 4.0, terutama di era new normal. Kita di era new normal ini harus dapat mampu. Yang pertama itu produktif, yang dimana kita harus merubah mindset atau pola pikir kita yang sehat, agar kita tidak berpikiran yang aneh-aneh atau kita berpikiran yang berlebihan sehingga dapat mencelakai atau melakukan tindak kriminalitas. Dan niat yang kuat dan memanajemen diri. Jika kita tidak diawali dengan niat, pola pikir sehat dan manajemen diri, maka hidup kita itu bakalan biasa-biasa saja atau bermalas-malasan. Tetapi kalau kita memiliki pola pikiran sehat,
niat yang baik dan kita pintar untuk memanajemen diri, kita bakalan dapat sesuatu yang baik juga untuk kedepannya, walaupun yang kita lakukan secara daring. Jadi daring ini tidak menghalangi seseorang untuk tetap mencari ilmu atau mencari wawasan, seperti itu. Lalu yang kedua, kreatif. Mengikuti kegiatan-kegiatan online untuk mengasah kreativitas di era pandemi. Ya seperti yang tadi. Jadi meskipun online itu tidak ada batasannya. Jadi mau kita mencari atau mengasah, lalu ini ada inovatif untuk memikirkan peluang di tengah kondisi yang membatasi ruang gerak dalam semua aspek. Lalu kompetitif dan motivatif. Selain untuk kemajuan diri sendiri, kita juga harus mampu memberikan pengaruh terhadap orang lain untuk tetap semangat, khususnya di era pandemi. Intinya dari semua ini itu kita harus tetap semangat, jangan putus asa. Karena meskipun di era pandemi segala sesuatu yang memang kita niat-niat dari awal sampai akhir itu baik, maka sesuatu itu akan berjalan dengan baik juga, meskipun halangannya hanya di daring ini. Karena kita pasti menggunakan teknologi-teknologi yang sudah ada dengan baik, dan kita pasti bisa memanfaatkan teknologi-teknologi tersebut, seperti itu. Next. Pembelajaran bidang pemetaan sebelum pandemi. Jadi dalam pemetaan merupakan ilmu sebagai dasar dalam melaksanakan pekerjaan survei atau mengukur tanah. Mata kuliah praktikum pemetaan merupakan mata kuliah wajib dalam teknik sipil. Mata kuliah ini mewajibkan kita mampu untuk menerapkan materi yang diberikan dalam sebuah praktik di lapangan. Adapun tujuan dari praktikum ini, yang pertama yaitu menentukan beda tinggi antara titik satu dengan titik yang lainnya di permukaan bumi. Lalu yang kedua, menentukan kemiringan lahan. Yang ketiga, menentukan tinggi titik pada suatu titik yang telah ditentukan, dan lain sebagainya. Juga ada pun alat-alat yang digunakan dalam praktikum pemetaan ini. Yang pertama yaitu theodolite, waterpass, clinometer, GPS, total station, dan meteran. Lalu setelah adanya pandemi, pembelajaran pemetaan ini sangatlah berdampak buruk, karena pembelajaran dalam bidang pemetaan ini sebenarnya kita harus benar-benar mengetahui apa sih alat-alat yang harus kita gunakan ketika kita melakukan pemetaan atau mengukur beda tinggi, kemiringan, dan tinggi satu ke tinggi yang lain, seperti itu. Jadi kita harus benar-benar mengetahui alat yang digunakan dan bagaimana cara menggunakannya. Tetapi karena adanya pandemi ini, kita hanya bisa memanfaatkan peralatan sederhana yang bisa digunakan. Jadi praktikum dilaksanakan dengan melakukan pengukuran secara sederhana di rumah atau tempat tinggal yang disinggahi masing-masing. Pengukurannya pun menggunakan alat ukur yang sangat sederhana, seperti meteran dan selang air yang sudah kita lakukan. Yang hasilnya nanti
hasil pengukurannya atau pembuatan video tersebut diunggah ke YouTube. Lalu apa sih sisi positifnya yang dapat kita ambil dari melakukan praktikum pemetaan secara sederhana ini? Jadi sisi positifnya yaitu kita dapat memanfaatkan teknologi secara bijak untuk kepentingan pembelajaran, seperti praktikum yang sudah kita lakukan, seperti contohnya pengukuran horizontal dan pengukuran vertikal, yang dimana pengukuran horizontal tersebut menggunakan meteran dan pengukuran vertikal menggunakan meteran dan selang air, seperti itu. Jadi meskipun praktikum ini dilakukan secara daring, tetapi kita dapat memanfaatkan alat yang sederhana dan teknologi-teknologi yang telah disiapkan atau yang akan digunakan, seperti itu. Jadi cara meningkatkan kompetensi pada bidang pemetaan di era normal ini sebenarnya banyak, cuman saya sebutkan 4 saja di sini ya. Yang pertama yaitu banyak untuk membaca literatur tentang pemetaan, bagaimana pemetaan dan apa sih gunanya dan apa gunanya pemetaan ini, seperti itu, seperti yang sudah saya jelaskan tadi sebenarnya. Terus mengikuti kuliah secara sinkron maupun asinkron dengan baik. Lalu mengikuti webinar sesuai bidang, terutama tentang pemetaan. Lalu memanfaatkan teknologi secara baik juga, seperti itu. Lalu kesimpulan dari semuanya, jadi kita dapat simpulkan bahwa kondisi dalam pandemi bukanlah menjadi halangan untuk terus menuntut ilmu. Jadi kita harus mampu menjadi generasi yang mampu menyesuaikan dengan baik, utamanya memanfaatkan kemajuan teknologi dengan adanya era 4.0. Jadi kita sebagai generasi muda jangan putus asa, karena jika kita putus asa, kita tidak akan tahu bagaimana kita setelah online ini. Ketika kita offline, kita bakalan linglung atau bakalan tidak tahu mau kemana arah kita setelah kita mengalami kondisi yang seperti ini, seperti itu. Jadi tidak ada halangan-halangan yang berat lah untuk kita alami pada saat ini. Buktinya kita sendiri saja kita harus mengerjakan tugas walaupun walaupun tugas tersebut sangat banyak sekali, jadi tidak ada halangannya, seperti itu ya. Terima kasih ya. Mohon maaf bila ada tutur kata yang salah atau perucapan yang kurang berkenan di hati Anda. Mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.